Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka sebenarnya adalah kita. Mereka yang memuji kita, mereka yang menghina kita, mereka yang mendukung kita, mereka yang menjatuhkan kita, mereka yang mengapresiasi kita, mereka yang mencibir kita. Lalu bagaimana selama ini kita hidup dengan semua itu? Bukankah itu menjadi tanda bahwa kita benar-benar diri yang kuat? Tapi kenapa kita selalu meratap? Karena kita berjuang untuk menjadi kuat, untuk menghidupkan hidup kita. Karena kita perempuan, perasaan lebih banyak mengambil alih kita. Bukan berarti di sini yang salah adalah perasaan kita. Perasaan ada untuk meredakan kesombongan kita. Jika kita terlalu abai pada perasaan, maka sia-sia saya menyebut kita para perempuan adalah sosok yang kuat. Kekuatan untuk hidup yang kita kobarkan bukan untuk diaminkan sebagai teori sebab akibat, bukan. Tapi sebagai teori sebab akibat lalu kembali ke sebab. Kenapa kita melakukannya? Kenapa kita mati-matian berjuang? Masih banyak pertanyaan untuk alasan kehidupan kita. Yang pasti, tetap bertanya dan berefleksi diri adalah cara paling taat untuk mempertahankan diri. Karena dengan begitu, kita tetap mencari jalan, membuka peluang, menempatkan diri pada kesempatan, bahkan membuat kesempatan itu sendiri, serta terus memantaskan diri. Memantaskan diri tentu saja untuk diri sendiri. Dan yang utama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya role model hampir perempuan yang ada di Indonesia, Raden Ajeng Kartini. Saya yakin beliau menyuarakan hak-hak perempuan bukan untuk pamer, bukan untuk politik, bahkan bukan untuk melawan penjajah, tapi justru untuk melawan ketakutan diri sendiri akan hidup sebagai perempuan. Saya hanya sekedar menafsirkan. Saya tidak tahu apa yang sebenar-benarnya dipikirkan beliau Raden Ajeng Kartini. Tafsiran tersebut saya sesuaikan dengan apa yang saya rasakan dan jalankan untuk hidup. Hak perempuan untuk berpendidikan, hak perempuan untuk bisa menyampaikan pendapatnya, dan juga hak perempuan memiliki hak atas dirinya sendiri. Ketiga pilar itu lagi-lagi saya mendapat ilham dari Raden Ajeng Kartini. Semua itu penting untuk kita dan tidak hanya ditanamkan sebagai prinsip, tapi mewujudkannya. Sebagai perempuan kuat, seperti yang saya sematkan pada kita semua, tidak perlu muluk-muluk ingin seperti Michelle Obama. Cukup lakukan kehidupan kita berdasarkan ketiga hal tersebut. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada. Pendidikan tidak harus sekolah sampai doktor. Kita sendiri adalah sejatinya pendidikan itu sendiri. Seorang ibu adalah madrasah pertama anak-anaknya. Pernah mendengar kalimat tersebut? Ya, kita bisa belajar dari manapun dan dari apapun untuk kita salurkan lagi sebagai pendidikan.
sebagai madrasah untuk anak-anak kita. Karena inilah sebenarnya perjuangan kita yang sejatinya, menyiapkan generasi tangguh yang berakhlak mulia, beretika, dan berpengetahuan yang nantinya akan siap menjadi pejuang bangsa dan mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat dan siap menorehkan tinta emas di pentas dunia. Kita perempuan yang nantinya akan menjadi tonggak sejarah sebagai penerus perjuangan Kartini yang siap mewujudkan generasi kebanggaan negeri ini. Kemudian ada yang menyampaikan pendapat bahwa perempuan ada di bawah laki-laki. Itu memang betul. Tapi kalimat itu bukan untuk diartikan bahwa perempuan bisa direndahkan. Kalimat itu menunjukkan seberapa kuat kita. Perempuan tetap butuh pelindung yang mana adalah laki-laki. Ayah, kakak laki-laki, sampai suami kita. Namun, saya tekankan sekali lagi, perempuan boleh berpendapat. Bukan melawan laki-laki loh. Menyampaikan pendapat, pemikiran, menjadi teman, diskusi, dan sebagainya. Perempuan tidak boleh tawaduk, manduk-manduk terhadap semuanya. Misalnya, kenapa kita harus berpura-pura tidak sakit hati? Padahal kita merasa sakit hati yang teramat sangat. Kenapa kita harus berpura-pura senang? Padahal kita merasa ada yang kurang seret di hati kita. Kenapa kita harus berpura-pura tidak lapar? Padahal perut kita memang benar-benar keroncongan menahan lapar. Dari yang sederhana sampai yang rumit, perempuan berhak menyampaikan pendapatnya. Memiliki diri sendiri, kita bukan barang. Bukan begitu? Tapi masih banyak perempuan yang tidak sadar sedang dianggap barang. Netizen akan banyak cincong soal pakaian kita, soal apa pekerjaan kita, dan banyak hal. Jangankan netizen, bahkan orang terdekat kita juga secara sadar maupun tidak sadar juga begitu. Jadi, kalau kita menuruti setiap hal yang dipermasalahkan orang terdekat dan netizen, kapan kita memiliki kita? Kapan kita menginginkan apa yang kita inginkan? Kapan kita mewujudkan apa yang kita impikan? Tentu saja hal tersebut penting. Hidup kita adalah milik kita. Berbicara sebaik-baiknya, berpakaian senorma-normanya, berprinsip seteguh-teguhnya. Kita semua berhak atas semua itu tanpa ada maksud merugikan orang lain atau mengganggu publik. Pada akhirnya, setelah semua itu, saya hanya ingin mengatakan pada diri saya bahwa it's okay untuk semuanya. Saya pasti bisa menjalani hidup saya sebaik-baiknya. Tidak perlu muluk-muluk sampai bisa merubah dunia. Raden Ajeng Kartini pasti saya yakin tidak akan menyangka akan mengubah Indonesia sedemikian rupa. Bahkan dunia juga mengakui beliau sebagai perempuan hebat dan luar biasa. Hasil memang penting dari sebuah perjuangan. Tapi apa yang kita pelajari dari berproses tetap paling kita aminkan dan indahkan sebagai apa yang disebut perjuangan. Lalu, apa yang ingin kamu sampaikan kepada kamu sendiri, para perempuanku yang kuat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.